menciptakan satu kawasan yang berbudaya lingkungan. Dalam artian berbudaya lingkungan itu, lingkungannya yang pertama-tama adalah bersih mungkin, dan juga bagaimana kita terutama adalah mengedukasi masyarakat tentang berbudaya lingkungan. Yang notabene memang belum mengerti yang namanya, yang rata-rata budaya itu adalah hal kesenian aja. Tapi budaya itu kan sebetulnya salah satu unsur dari kehidupan kita sama-sama kan. Nah itu yang berbudaya lingkungan ini, yang kita ini harus mempunyai satu konsep yang betul-betul menyangkut yang saya bilang di ekologi itu ada 4 aspek kan gitu. Aspek sosiologi, aspek ekologi, aspek dari agama, dan aspek dari sosial ekonomi. Itu yang menjadi dasar dari eco-village ini sebetulnya. Jadi mencakup hal-hal semacam itu. Jadi kalau ada sampah dulu yang di depan rumah ini didorong aja, bukan diangkat kan gitu. Didorong akhirnya akan menjadi masalah di hilirnya kan gitu. Akan menjadi penumpukan. Nah itu yang kita dasarnya ini harus diapakan. Saya bilang itu tadi, untuk merubah perilaku masyarakat itu terhadap lingkungan itu harus ada satu rekayasa yang kita harus perbuat. Rekayasanya dengan karamba terbuka kita tanami ikan kan gitu. Bagaimana masyarakat meresponnya kan gitu. Alhamdulillah akhirnya mereka mulai dari 30 meter akhirnya mereka mau berbuat, mau menjaganya, melihatnya, akhirnya ya hasilnya seperti begini sekarang gitu. Selalu keadaannya clear, bersih kan gitu ya, tidak banyak sampah. Memang orang tidak berani lagi, mulai dari anak kecil sudah sadar akan harus buang sampah kemana kan gitu. Kita berangkat sama-sama dari sebuah keprihatinan melihat kondisi air, terutama yang di sungai. Tebing yang dulunya ada air ternyata kering karena banyak pohon yang warga manfaatkan gitu. Dari situ kita bagaimana caranya kita berusaha melestarikan alam kembali. Nah, dari situ kita mulai cari info, mau nggak mau kita harus punya wadah kan. Setelah kita banyak masukan, akhirnya terbentuklah Eko-Village Pelayangan. Tadi dulu ya, awal kita di sini sih sangat kotor karena masyarakat masih membuang sampah di sungai. Apalagi karena itu memang kebiasaan. Karena di kita pun pengurus sampai ke tingkat desa pun belum ada solusi untuk menangani sampah tersebut. Nah, dari situlah kita mulai mencoba membersihkan secara manual. Pelan-pelan kita angkat. Dalam kurun waktu 5 tahun lah, alhamdulillah kita udah mulai bisa membangun kesadaran masyarakat untuk mulai malu membuang sampah ke sungai. Nah, setelah itu hadirlah Pelayangan yang sampai sekarang kita hampir 6 bulan kita berdiri. Dan ya inilah hasilnya. Kenapa Eko-Village yang lain mati suri? Mereka ada tapi mati suri. Karena ya itu tujuan dari mereka. Mereka bukan penggiat, mereka hanya jelmaan, hanya ciptaan. Kan tapi sekarang udah dihapus. Dulu kan pemerintah menguncurkan dana untuk Eko-Village, sekarang nggak ada. Karena itu rata-rata orang membentuk Eko-Village sekedar untuk menurunkan uang yang ada. Setelah uang itu ada ya mereka hilang, mati suri. Tapi dengan hilangkannya itu sekarang terlihat apa sih siapa yang sebenarnya Eko-Village gitu. Tapi dengan jumlah 440, udah setengahnya sih mereka berjalan konsisten. Ya termasuk mudah-mudahan kita juga nantinya. Nah, sesuai dengan moto dari Eko-Village itu, kita jaga alam, alam jaga kita. Nah itu menjadi salah satu untuk
masyarakat, ayo kita berbuat sama barengan dengan sosial budaya dan kapasitas dari desa itu sendiri, apa yang bisa diangkat, ditonjolkan. Memang di sini mengedukasi kan gitu, sampai ada yang dari luar negeri datang ke sini kan ingin melihat, belajar seperti apa sih konsep kita kan gitu. Itu salah satu yang kalau boleh saya sebut, dari Jerman, Amerika, dari Jepang, dari Singapura, kan sudah dari Malaysia sudah datang kemari. Hanya ingin melihat salah satu konsep yang menurut mereka inspirasi kan gitu. Tidak ada kampung kumuh asal kita mau berbuat untuk menatanya. Menata kampung yang baik itu bukan harus mewah, tapi kita menata lingkungan itu dengan satu kebersihan aja udah sangat luar biasa. Sehingga hidup mereka akan nyaman, dan akan timbul kegiatan-kegiatan baru yang berwawasan lingkungan. Mungkin harapan saya seperti gitu. Ciptakan desa-desa wisata, desa-desa yang berperilaku lingkungan.